AFF U20 sandiwara di lapangan hijau, air mata, dan 8 gol pertandingan final AFF U23. Harusnya menjadi perayaan sepak bola, pertunjukan skill dan strategi yang memukau. Namun yang tersaji justru sebuah sandiwara yang menyakitkan, dibumbui taktik licik dan keputusan wasit yang kontroversial. Indonesia yang bermimpi mengangkat trofi malah harus pulang dengan tangan hampa dan hati yang penuh luka. Dan di sisi lain, kemenangan telak 8-0 atas Brunei bukan cerita kemenangan semata, melainkan potret ketidakkonsistenan dan pertanyaan besar tentang mentalitas tim. ESPN Sport dengan tajamnya mengungkap sebuah kebenaran pahit di balik kekalahan Indonesia dari Vietnam. Bukan kekalahan biasa, melainkan kekalahan yang dibumbui taktik-taktik tidak wajar dan licik yang mencoreng sportivitas. Vietnam dengan segala kelicikannya bermain curang untuk mencapai tujuannya, kemenangan. Salah satu taktik licik mereka mengganggu lemparan ke dalam jarak jauh Robbie Darwish, senjata andalan serangan Indonesia. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, dengan dinginnya mempersilakan botol-botol air berjejer di sepanjang garis samping. Tujuannya jelas, mengganggu konsentrasi Robbie. Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa rendahnya sportivitas tim Vietnam. Mereka lebih mementingkan kemenangan dengan segala cara, walaupun harus mengorbankan nilai-nilai sportivitas. Puncaknya, Damian van Rensburg, staf Indonesia, mendapat kartu merah karena berani memindahkan botol-botol penghalang tersebut. Sebuah keputusan wasit yang sangat kontroversial. Gerald Van den Berg, pelatih Indonesia, mengeluarkan ketidakpuasannya dengan keras. Wasit katanya salah besar. Seharusnya Vietnamlah yang dihukum, bukan staf Indonesia yang hanya berusaha menciptakan keadilan di lapangan yang telah dicemari kecurangan. Ironisnya, beberapa pendukung Vietnam malah membela tindakan tim kesayangan mereka. Mereka menyebut penempatan botol itu sebagai trik cerdik, sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa rendahnya moral sportivitas mereka. Mereka bahkan berani menyarankan tim lain untuk belajar dari tindakan tidak sportif tersebut. Sebuah kemenangan yang diraih dengan cara yang mencoreng nama baik sepak bola. Di sisi lain, ada pertandingan Indonesia melawan Brunei yang berakhir dengan skor 8-0. Kemenangan yang seharusnya membanggakan, namun justru mengungkap sebuah realita yang sedikit menyakitkan. Ketidakkonsistenan performa tim Garuda Muda. Khairul Hisham bin Haji Nurikwan, kiper muda Brunei, mengungkapkan kesedihannya telah kebobolan 8 gol. Ia bahkan mengharapkan pertandingan segera berakhir karena tekanan yang sangat berat dari serangan Indonesia. Sebuah pengakuan yang menunjukkan dominasi Indonesia yang sangat mencolok. Aminuddin Jumaat, pelatih Brunei, mengatakan timnya belajar banyak dari pertandingan tersebut, terutama tentang pergerakan tim dan komunikasi yang kuat dari Indonesia. Namun, di balik kemenangan telak tersebut tersimpan sebuah pertanyaan besar. Gerald Van den Berg, pelatih Indonesia, mengakui performa timnya menurun di babak kedua. Hanya 1 gol yang tercipta setelah 7 gol di babak pertama. Sebuah indikasi ketidakkonsistenan yang harus dibenahi. Ia menekankan perlunya latihan lebih keras untuk mempertahankan kinerja yang konsisten. Dan lagi-lagi terungkap sebuah fakta yang sedikit menyakitkan. Tim Brunei, baik di tingkat senior maupun junior, memiliki sejarah kesulitan melawan Indonesia. Sebuah fakta yang telah memicu beberapa netizen Brunei untuk mempertanyakan ketahanan mental tim mereka. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara kedua tim. Final AFF U23 dan pertandingan melawan Brunei menjadi dua sisi mata uang yang sama-sama menunjukkan kekuatan dan kelemahan tim Indonesia U23. Kemenangan dan kekalahan, tetapi di balik itu tersimpan pelajaran berharga yang harus dipetik. Indonesia harus belajar dari kekalahan yang kontroversial dan memperbaiki ketidakkonsistenan performa tim agar kedepannya bisa berkompetisi dengan lebih baik dan bermartabat. Sepak bola haruslah pertunjukan sportivitas, bukan sandiwara yang menyakitkan.